Hello everybody, how are you? Miss hope you always be okay. Amin. Okay, in this video, in this section, Miss will explain to you about grammar focus. Wait for a moment. Okay, nih. Okay. In Unit 9, we have a grammar focus about simple future with going to. So, what is simple future tense? Simple future tense adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian di masa yang akan datang. Ya, jadi ini kita mau membuat kalimatnya untuk masa yang akan datang, belum terjadi. Bisa kita katakan ini baru rencana ya, baru misalnya saya akan pergi ke sekolah setelah COVID-19 lenyap dari muka bumi ini. Nah, itu baru rencana kan? Oke. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Nah, di sini ada there is is it a how to write or how to make a sentences, how to make a future sentences. Jadi bagaimana cara kita membuat future itu, kalimat future-nya bagaimana, kalimat rencananya bagaimana. Nah, selalu Miss bilang ke kalian, selalu Miss katakan ke kalian, kalau mau membuat kalimat yang baik dan yang benar itu di depannya tetap harus ada subjek. Nah, di sini ini ada Miss beri tanda ada Miss beri tanda tambah, tanda kurang sama tanda tanya. Berarti yang tanda tambah ini menunjukkan kalimat positif. Nah, tanda kurang ini menunjukkan kalimat negatif dan ini kalimat tanya. Nah, di sini ada subjek. Ayo, how many subject? Who still remember? How many subject we have? Jadi berapa subjek yang kita punya itu? There are 7 subject. There are I am I, you, they, we, he, she, it. Nah, setelah subjek itu, after subjek itu ada be. Nah, be ini apa sih? Nah, look at this. Lihat di sini, be-nya ada Miss tulis apa saja. Be itu di sini be itu udah Miss katakan ke kalian, be itu adalah pelengkap atau biasanya Miss bilang pasangan. Nah, kalau di future tense itu pasangannya kita kembali seperti simple present. Nah, am, is, are. Jadi sini tergantung subjek. Nah, kita gunakannya be-nya kita gunakan am, is, are-nya sesuai subjek ya. Masih ingat kan? Am dipakai untuk apa? Is untuk siapa? Are untuk siapa? Nggak usah Miss ulangi lagi ya. Udah berkali-kali diulangi. Nah, ini going to-nya harus ikut terus going to ini karena ini memang rumusnya. Nah, verb one, verbnya kembali ke verb one, kembali ke kata kerja pertama. Nah, terus ada objek pelengkapnya. Oke, next ya, negatif. Dalam bentuk negatifnya selalu Miss bilang kalimat negatif itu ada kata tidaknya. Tidak in English, not. Ya, jadi not ini artinya tidak. Jadi subjek plus be lagi, ya ini be-nya yang 3 ini ada not-nya, ada going to, verb one sama objek. Nah, oke. Sampai di sini kalau belum mengerti boleh tanya Miss ya via Japri ya, nanti Miss jelasin lagi. Nah, di sini ada kalimat tanya atau interrogatif in English-nya. Jadi kalau di interrogatif itu be itu dipindahkan ke depan ya, be-nya di depan. Sama masih sesuai subjek, masih berdasarkan subjeknya. Setelah be baru subjek, baru going to, terus ada verb one plus objeknya. Oke, sampai di sini paham? Yang belum paham boleh japri Miss ya. Oke, next slide.
Oke, di sini Miss ada buat kalimatnya ya, buat contoh kalimatnya maksud Miss. Nah, Miss nggak ambil dari buku, Miss buat sendiri ya contoh kalimatnya ini biar kita agak biar kita nggak terpaku ke buku ya. Nah, di sini Miss ada buat contoh kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Nah, di sini Miss buat they are going to go to Berlin next year. Jadi di sini ya, ini they ini apa? Berfungsi sebagai subjek. R-nya yang B tadi, going to-nya tetap ikut sesuai rumus kita di slide sebelumnya. Nah, go ini berfungsi sebagai verb one-nya. Nah, Berlin next year-nya ini berfungsi sebagai objeknya. Oke, jadi ya sampai di sini paham ya? Miss harap paham semuanya. Oke. Dalam bentuk negatifnya otomatis ada kata tidaknya. Berarti di sini nih ada kata not-nya. Kita tinggal tambah not-nya. Berarti they are not going to go to Bali next year. Nah, di sini ada kata tanya. Berarti kata tanya ini otomatis ini adalah kalimat tanya atau interrogative. Kalimat tanya sudah Miss jelaskan di sebelumnya tadi, kalimat tanya R-nya ini B-nya harus pindah di depan si subjek ini ya. Kalau ini kan subjek dulu baru B. Sedangkan di interrogatif atau kalimat tanya ini dia harus B dulu baru subjek, baru going to, baru verb-nya, baru kata kerja, baru objeknya. Jadi are they going to go to Berlin next year? Nah, jadi sampai di sini ya penjelasan Miss tentang simple future. Mudah ya, mudah. Jangan bilang susah, harus bilang mudah. Ya, jadi kita mudah maksudnya. Oke. Oh ya, Miss lupa bilangnya. Please write this grammar focus on your notebook. Jadi grammar focus ini tolong ditulis di buku catatannya ya seperti kita biasa, like usually. Nah, and then don't forget to write the date. Jangan lupa tulis tanggalnya biar enak belajarnya nanti ya. Oke, sampai di sini video Miss pembelajaran kita hari ini. Cayo, keep the spirit. Oke, stay at home, stay safe, stay healthy. Oke, jangan lupa berdoa ya supaya COVID-19-nya segera lenyap dari dunia ini, biar kita bisa berkumpul kembali di sekolah. Oke, see you. Bye.